إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, salah satu sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal kegigihannya dalam belajar ilmu agama. Beliau tinggal di kota Madinah. Suatu hari beliau mendengar kabar bahwa ada sahabat lain yang memiliki sebuah hadis yang belum diketahuinya. Sahabat itu berdomisili di negeri Syam. Maka beliau pun bergegas membeli onta dan mempersiapkan bekal. Lalu menempuh perjalanan berat dan panjang selama 1 bulan penuh. Sebuah perjalanan yang berjarak ribuan kilometer dari Madinah ke Syam. Singkat cerita, beliau tiba di depan rumah sahabat tersebut yang ternyata adalah Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Begitu mendengar kedatangan Jabir, Abdullah pun segera keluar dan memeluk hangat tamu istimewanya. Tanpa berpanjang lebar basa-basi, Jabir berkata, "Aku mendengar kabar bahwa engkau pernah mendapatkan sebuah hadis yang belum ku ketahui sebelumnya. Aku khawatir tidak sempat untuk mempelajarinya sebelum aku wafat atau engkau wafat duluan." Lalu dengan senang hati Abdullah menyampaikan hadis tersebut kepada Jabir. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Kaum muslimin yang kami hormati, 1 bulan penuh jarak ditempuh, mengarungi padang pasir siang dan malam dengan bekal seadanya. Di tengah cuaca yang tak menentu, hewan buas dan para perampok mengintai. Itu semua tidak menyurutkan semangat Jabir radhiyallahu anhu demi untuk mempelajari hanya 1 hadis saja. Sungguh potret kegigihan dahsyat yang luar biasa, yang seharusnya membuat kita malu, yang seharusnya membuat kita malu untuk banyak mengeluh saat belajar ilmu agama. Ar-rihlah fi talabil ilm. Merantau
demi belajar ilmu agama. Itulah konsep mulia yang dipraktekkan oleh para nabi dan para ulama sejak dahulu kala. Al-Quran mengisahkan perjalanan panjang Nabi Musa alaihissalam demi belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu merantau dari satu negeri ke negeri lainnya demi menemukan secercah hidayah Islam. Dan tak terhitung kisah para ulama yang merantau mengelilingi dunia demi mendalami ilmu agama. Bahkan seorang ulama kenamaan abad ke-5 Hijriah, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, sampai menulis buku khusus hanya untuk mengkaji tema tersebut. Judulnya Ar-Rihlah fi Talabil Hadith, merantau dalam rangka belajar hadis. Sidang Jumat rahimakumullah. Mengapa para manusia hebat tersebut rela untuk mengesampingkan perasaan rindu dengan meninggalkan kampung halaman dan keluarga yang disayanginya? Mengapa mereka rela mengeluarkan biaya yang tak sedikit? Mengapa mereka rela menahan lapar dan dahaga? Bahkan mereka rela menyabung nyawa demi merantau guna belajar ilmu agama. Jawabannya, karena ada jaminan surga. Karena ada jaminan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa meniti suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Ajaibnya, merantau untuk belajar ilmu agama ternyata bukan hanya bermanfaat secara ukhrawi saja, namun juga memiliki segudang manfaat duniawi. Di antaranya, manfaat yang pertama, akan menghilangkan kejenuhan. Akan menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpetuah, "Inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduh. In sahatab wa in lam yajri lam yatib." Air yang dibiarkan menggenang pasti akan rusak. Sebaliknya, jika air itu dibiarkan mengalir, maka akan menjadi segar. Alam semesta tidak selebar daun kelor. Islam membangkitkan kesadaran kita agar tidak menghabiskan waktu untuk molor. Banyak hal yang perlu digali. Sudah lama kita menjadi pengekor. Sekarang tiba saatnya kita menjadi pelopor. Manfaat yang kedua, memperluas wawasan. Memperluas wawasan. Bagaikan katak dalam tempurung. Itulah perumpamaan orang yang sempit wawasannya. Hanya tahu apa yang ada di dalam rumahnya atau di kampungnya. Namun bila merantau, maka dia akan memahami dunia luar, mempelajari banyak karakter manusia, mengerti adat istiadat beragam masyarakat, serta melatih diri beradaptasi secara cerdas dengan berbagai macam lingkungan baru. Manfaat yang ketiga, menyadari betapa berharganya keluarga. Menyadari betapa berharganya keluarga. Pepatah Arab mengatakan, zur ghibban tazdad hubba. Jarang-jaranglah bertemu
niscaya cintamu akan semakin menggebu. Manakala kita merantau, tentu akan muncul perasaan kangen terhadap orang-orang yang kita sayangi. Anak, istri, ayah, ibu, kakak, adik, dan kerabat yang lainnya. Di saat itulah kita bisa merasakan betapa mahalnya keberadaan mereka. Mereka adalah anugerah agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri. Sebaliknya, bila tidak merantau, mungkin kita bakal sulit untuk mengerti dan menyadari alangkah istimewanya nikmat keluarga tersebut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati. Dengan merantau, kita bisa menyadari betapa mahal dan berharganya mutiara ilmu yang kita dapatkan. Sebab mutiara tersebut diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan petuahnya, "Safir tajid 'iwadan 'amman tufariqhu wansab fa inna ladhidzal 'aishi fin nasab." Merantaulah. Niscaya engkau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan. Berletih-letihlah. Sesungguhnya manisnya hidup akan terasa setelah lelah berjuang. Wal usudu laula firaqul ardi maftarasat was sahmu laula firaqul qausi lam yusibi. Singa jika tidak meninggalkan sarangnya, tak akan mendapatkan mangsa. Anak panah jika tidak lepas dari busurnya, tidak akan pernah mengenai sasaran. Wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan lamallaha an-nasu min ujmin wa min arabi. Apabila matahari tidak bergerak dan terus berdiam di orbitnya, tentu seluruh manusia merasa bosan dan enggan untuk memandangnya. Wattibru katurbi mulkan fi amakinihi wal'udu fi ardihi naw'un minal hatabi. Biji emas tak ada bedanya dengan tanah biasa sebelum dikeluarkan dan ditambang. Kayu gaharu tidak ubahnya seperti kayu bakar apabila masih berada di dalam hutan. Fa in tagharraba hadha 'azza matlabuhu wa in tagharraba dzaka 'azza kadzahabi. Namun apabila gaharu itu dikeluarkan dari hutan, niscaya dia akan menjadi parfum yang mahal harganya. Begitu pula biji emas, bila memisahkan diri dari tanah, maka dia akan dihargai sebagai emas murni. Bait-bait di atas bisa diambil kesimpulannya bahwa merantau akan membangkitkan semangat. Merantau akan mendewasakan diri. Merantau akan membuat diri kita semakin berharga. Jangan khawatir. Selama merantau, niscaya kita akan mendapatkan ganti dari orang-orang yang kita tinggalkan. Sungguh, nikmatnya hidup hanya bisa dirasakan setelah letihnya perjuangan. Kemuliaan
tidak akan pernah didapatkan dengan kemalasan. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah على الصادق الأمين كما أمركم بذلك مولاكم رب العالمين فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة